Selamat pagi adik-adik. Kita mau mulai kebaktian hari ini ya Lause. Iya. Saya Lause Johan. Lause Suwarni. Kita berdua mau ajak adik-adik semua memuji Tuhan. Ya, di dalam suasana seperti ini tetap kita tidak boleh berkurang. Tetap memuji Tuhan. Iya, Ya. benar. Oke. Nah, kita mau memulai ibadah kita hari ini dengan menyanyikan lagu Saat Kami Berkumpul. Ya. Mari kita berdoa, kita mau minta pimpinan Tuhan untuk memulai memberikan kesempatan kepada kita beribadah pada hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Bapa atas satu minggu yang Tuhan jaga kepada kami. Terima kasih atas makanan, terima kasih atas kesehatan, terima kasih atas perlindungan Tuhan kepada kami semua. Tuhan, biarlah pada saat ini kami mau mengucap syukur. Kami mau beribadah, kami mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, sucikan, kuduskan. Kami serahkan waktu di muka kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita mau mulai ibadah kita dengan suatu nyanyian yang semangat ya, Lause ya. Allah itu baik ya Lause. Iya, kenapa? Karena selama 1 minggu ini Tuhan berikan kita kesehatan ya Lause ya. Bukan hanya 1 minggu Lause. Oh iya. Terus Lause, Allah itu baik sepanjang hidup kita Lause. Iya benar ya. Jadi kita harus memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Iya. Yuk. Semangat. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus pun luar biasa. Dari awal ya semua. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada
keduanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi. Yesusku luar biasa. Udah semangat nih Lausa. Kita Iya. nyanyi lagu keduanya apa ya Lausa? Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Karena Yesus sudah luar biasa, dia selalu mengasihi kita ya Lausa ya. Iya. Oke. Jadi kita sudah dapat kasih Tuhan, kita baru bisa mengasihi orang lain ya Lausa. Iya. Iya. Benar. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dari awal. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya, Lausa, kita nyanyi lagu berikutnya yang semangat apa ya, Lausa? Lagu Dia Sanggup. Oh iya boleh juga. Karena Boleh ya? hanya dia yang sanggup ya menghadapi semua keadaan seperti ini ya. Iya, hanya Yesus yang sanggup. Oke, kita nyanyikan lagu Dia Sanggup. Dia sanggup, ku tahu dia sanggup. Tuhanku sanggup mengangkatkan dosaku. Dia sanggup, ku tahu dia sanggup. Tuhanku sanggup mengangkatkan dosaku. Dia sembuhkan yang hancur, yang terikat bebas, yang lumpuh berjalan pula, yang buta celiklah. Dia sanggup, ku tahu dia sanggup. Tuhanku sanggup mengangkatkan dosaku. Dari awal. Dia sanggup, ku tahu dia sanggup. Tuhanku sanggup mengangkatkan dosaku. Dia sanggup, ku tahu dia sanggup. Tuhanku sanggup mengangkatkan dosaku. Dia sembuhkan yang hancur, yang terikat bebas, yang lumpuh berjalan pula, yang buta celiklah. Dia sanggup, ku tahu dia sanggup. Tuhanku sanggup mengangkatkan dosaku. Oke, adik-adik, dengan sikap berdiri kita mau mengakui pengakuan iman rasuli. Yuk kita berdiri dengan sikap yang hormat ya. Oke, sama-sama ya. Oke, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, silakan duduk. Kita mau siapkan persembahan hari ini ya, dosa ya. Iya. Nah, kita mau persembahannya hari ini langsung kasih transfer pakai barcode atau boleh disimpan ya. Pada saat nanti kita ketemu, kita bisa berikan ke gereja. Nah, biasanya gimana kalau pakai barcode ya Lauso ya? Nah, adik-adik bisa scan barcode-nya yang ada di layar. Iya. Nah, misalnya adik-adik mau mempersembahkan 100.000, adik-adik tambahkan angka 1 di belakang. Oh, jadi? Contohnya 100.000 100.001. Iya, itu Ya. supaya menandakan bahwa ini dari sekolah minggu ya Lauso. Iya. Oke, kalau gitu sambil kita persiapkan persembahan kita mau memuji Tuhan dengan lagu Persembahan Kami. Suwarni pimpin doa persembahan. Iya, adik-adik kita akan doa persembahan ya. Mari kita berdoa dengan sikap hormat kepada Tuhan. Lipat tangan dan tutup mata adik-adik. Dosa yang pimpin dalam doa. Bapa yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu yang kudus. Kami bersuka cita sebab Tuhan senantiasa baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami boleh menyanyi, memuji nama Tuhan yang besar, nama Tuhan yang hebat. Dan saat ini kami membawa persembahan kami ke rumah Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan kami ini dan kami bersyukur Bapa, Engkau yang memberkati Papa dan Mama kami sehingga kami dapat membawa persembahan ini ke rumah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya Losa ya. Iya. Nah, kita mau cari dulu kerajaan Tuhan itu dengan puji-pujian. Betul. Ya. Nah, kita nyanyi lagu apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambah padamu.
Hari ini kita mau melanjutkan pelajaran kita seperti di minggu kemarin dan 2 minggu kemarin. Mengenai, ada yang ingat? 1-2 minggu kemarin? Ya, silakan langsung aja dijawab. Darren, raise hand, Lause, Chloe Ya, juga. silakan. Unmute dulu Darren, Ya. Chloe. Unmute dulu. Wah, kenapa kok nggak bisa unmute? Tadi nggak bisa unmute, Bapak, Pak. Lausha. Ya, Ya. sekarang udah bisa. Sekarang udah bisa, coba. Iya. 10 hukum yang pertama. Menyembah Allah saja. Ya, betul. Ya, Trims, Darren, Chloe, mau sampaikan? Musa membelah laut. Musa membelah laut, jadi bangsa Israel bisa menyeberanginya. Ya, Trims, Darren, dan Chloe. Ya, bangsa Israel dipanggil keluar ya dari Mesir dengan mukjizat yang Tuhan kerjakan, sehingga mereka berjalan-jalan melewati laut Teberau dan sampailah di padang gurun dan di Gunung Sinai. Lause ajak tur sebentar, kita mau jalan-jalan. Ini adalah Gunung Sinai. Jadi Tuhan berkata kepada Musa, kuduskan dirimu dan seluruh bangsa, karena Tuhan akan panggil Musa untuk naik ke atas gunung untuk menerima perintah-perintah dari Tuhan. Setelah mereka menguduskan diri, Yosua menemani Musa pergi ke Gunung Sinai. Dan Tuhan turun dan menampakkan diri sebagai api. Adik-adik bisa lihat di atasnya warna hitam nggak? Di atas gunung ini? Bisa ya? Warna hitam. Nah, Iya. ya. Ini Gunung Sinai, lokasi di Saudi Arabia. Kemungkinan ya, Lause nggak pasti, tapi kemungkinan ini gunung yang Tuhan turun. Lause bacakan ini Keluaran 19 ayat 18. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu bergetar sangat. Bangsa Israel ketakutan, mereka menunggu di bawah, sedangkan Yosua berjaga-jaga dan Musa sendirian naik ke atas gunung. Ini di atasnya hitam ya. Kalau diambil satu batu hitam itu lalu dilihat dibalik, dilihat bawahnya nggak hitam. Jadi hitamnya hanya di atas. Jadi cocok dengan deskripsi yang seolah-olah seperti api yang panas yang menutupi puncak gunung ini di masa lampau sehingga seperti gosong begitu ya. Oke, lalu 2 minggu lalu Lause Reni sudah mengajarkan kita mengenai prakata, yaitu kata pembukaan. Tuhan memperkenalkan diri kepada bangsa Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Itu yang Allah memperkenalkan diri kepada bangsa Israel. Mungkin kalau di zaman sekarang ini Tuhan memperkenalkan diri kepada kita semua, mungkin Tuhan akan berkata, akulah Tuhan Allahmu yang mengirim anakku Yesus untuk mati bagimu dan menghapus dosa-dosamu. Mungkin begitu ya, Tuhan memperkenalkan diri. Tetapi ini di zaman waktu itu Tuhan memperkenalkan diri kepada bangsa Israel, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Kemudian perintah pertamanya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Lause ini sudah sharing ini minggu lalu. Di sebelah kiri ini adalah gambaran dari Allah-Allah yang bangsa Mesir sembah. Ada dewa kucing, dewa lembu, dewa yang
bentuknya kepala serigala, ini adalah dewa-dewa yang disembah oleh bangsa Mesir. Kemudian di sebelah kanan ini adalah produk-produk gadget yang sering kita mainkan, yang kita lihat, ada uang, dan ini produk-produk yang kita pakai ya. Ini bukan Tuhan ya, adik-adik sudah bisa melihat ya. Yang kiri bukan Tuhan, yang kanan juga bukan Tuhan. Ini adalah produk. Produk ada ciptaan manusia. Yang sebelah kiri juga produk gambaran dan pahatan manusia, bukan Tuhan. Tuhan adalah yang mencipta ya. Tuhan pencipta. Jadi kita sudah tahu ini bukan Tuhan, tapi Tuhan adalah yang mencipta. Pencipta langit dan bumi, yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, yang mengirimkan Yesus Kristus buat kita. Itu adalah Tuhan. Oke, sekarang hari ini kita akan belajar bagaimana menyembah Allah dengan caranya. Kalau kemarin sudah disampaikan, Tuhan Allah yang harus kita sembah. Nah, hari ini bagaimana cara menyembahnya? Mari kita Lause bacakan di Keluaran 20. Biasanya Lause suka adik-adik untuk buka Alkitab, tetapi hari ini waktunya agak sempit, jadi Lause sudah ketikkan dan kita akan baca. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ini perintah yang kedua ya. Kalau yang ke satu tadi, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Yang perintah kedua ini, jangan membuat bagimu patung dan jangan beribadah padanya. Oke. Ini perikopnya. Waktu itu Musa dan Yosua sudah pergi selama 40 hari dari perkemahan bangsa Israel. Dan mereka menunggu-nunggu. Sudah lama Musa tidak turun-turun sejak Tuhan memanggil dia untuk naik ke atas. Nah, ini di Keluaran 32, Lause akan panggil satu nama untuk kalian bacakan ya. Matthew, tolong jangan di ini ya, jangan request ini muncul di screen, mengganggu. Oke, yang pertama Lause lihat ada tolong dong adik-adik jangan request ini muncul terus di screen Lause. Ini request remote control of your screen ya, jangan dipencet-pencet. Oke, yang pertama ayat ke-1, Lause akan lihat dari daftar partisipan. Ya, ini Chelsea, bisa bacakan ayat 1? Dibacakan dengan keras ya. Lause itu Genesis kan. Keluaran itu Exodus. Ini Exodus. Tampilin, jadi tinggal dibaca aja. Ayat 1 silakan dibaca oleh tadi Lause panggil siapa ya? Chloe ya? Chloe ya? Siapa sih? Ya, silakan Chloe. Ayat 1. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Terima kasih. Lalu ayat 2 silakan Kristalin untuk bacakan.
kristalin. Ayat 2. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada lalu pada telinga istrimu, anak laki-laki dan perempuan ada, dan bawalah semua kepadaku. Thank you Kesalin. Ayat 3 oleh Greata. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Ya, thank you. Ayat 4, James Gunawan 3A. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuannya. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ya, Trims. Jadi di ayat 1-4 ini bangsa Israel menunggu-nunggu ya. 40 hari Musa tidak turun-turun. Jadi mereka berkata kepada Harun, kakaknya Musa, untuk bikin dong pengganti Musa karena dia sudah hilang sepertinya. Lalu Harun minta semua emas untuk dicor, untuk dibikin patung ya. Lalu Harun membuat bentuknya ini lembu, anak lembu tuangan. Lalu Harun memperkenalkan patung itu, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir. Lalu ayat 5, Lose minta 3A, Sen. Ya Pak, Ya, ayat 5 boleh dibacakan. ketika Harun waktu itu dididik karena masuk di zaman anak lembu itu bersuara Harun katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Ya, ayat 6, Audrey Serenity. Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan berkarya. Oke, thank you. Ayat 7 oleh Jilian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah rusak lakunya. Ya, thank you. Ayat 8 oleh Feilia 4A. Segera juga mereka menyimpan dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepada mereka sujud, menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ya, di halaman ini kita melihat Harun sudah selesai bikin patung lembu ya. Lalu Harun bilang, besok hari raya bagi Tuhan. Dan besoknya bangsa Israel mempersembahkan korban, lalu makan dan minum. Tuhan yang di atas gunung berkata kepada Musa, ini bangsa Israel ini sudah menyimpang. Mereka membuat patung lembu dan mereka menyembahnya. Dan mengatakan lembu ini adalah aku Allah yang menuntun mereka keluar dari Mesir. Nggak heran ya, Tuhan murka ya. Tuhan pencipta langit dan bumi dilambangkan menjadi lembu. Kemudian Musa menyurutkan kemarahan Tuhan dan Musa turun ke bawah. Ayat 15, langsung minta 3B Ivanka untuk bacakan. Setelah itu berpalinglah
Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh yang bertulis pada kedua sisinya bertulis sebelah menyebelah. Thank you. Ayat 16, langsung minta Raelin SD 4. Ya. Silakan ayat 16. Kedua loh itu ialah pekerja Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Itu cik pada lo itu. Ya, ditukik itu artinya diukir ya. Ditulis pada loh itu. Ayat 17 oleh P4C Lauren. Ayat 17. Nggak bisa ya? Oke, ayat 17 diganti, tolong dibacakan oleh Ricky. Pas juga ayat 17 kalau gitu dibacakan oleh Sierago. Sierago ayat 17. Bisa dibacakan ayat 17? Bisa, Sierra? Susah? Ganti aja apa, Sir? Ya, ganti. Boleh oleh Ethan. Ethan ayat 17. Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak. Berkatalah ia berkata Musa, ada bunyi suara peperangan kederangan di perkemahan. Baik, terima kasih. Ayat 18 oleh Valencia. Tapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, tapi bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Thank you. Ayat 19 oleh Jesse. Jesse ayat 19. Ya, Ya, silakan baca ayat 19. dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Lemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkan pada kaki gunung itu. Ya, Trims. Oke, jadi di halaman ini Musa turun sambil memegang loh batu. Jadi 40 hari itu Tuhan mengajarkan Musa apa-apa yang harus Musa ajarkan. Sambil ada 10 hukum yang Tuhan tulis pada loh batu. Kemudian waktu perjalanan turun, Yosua berkata kepada Musa, saya mendengar bunyi peperangan, sepertinya ada musuh nih. Tapi Musa bilang bukan bunyi peperangan, itu nyanyian yang berbalas-balasan. Kemudian waktu Musa udah turun dekat perkemahan, dia melihat anak lembu itu, dan Musa pun marah sehingga loh batu itu pun dipecahkannya. Ayat 20 oleh ayat 20 Joshua Austin. Itu diambilnya anak lembu yang dibuat mereka itu dibakarkan dengan api dan digilingan sampai halus, kemudian ditaburkan ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Oke, thank you. Ayat 21 oleh Matthew.
Lalu berkatalah Musa kepada Harun, aku akan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka. Oke, thank you. Ayat 22 oleh Gerard. Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Ya, thank you. Ayat 23 oleh Theodor. Ya, bisa dibacakan Theodor. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu. Enggak, ayat 23, ayat 23. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Ya, terima kasih. Terakhir ayat 24 oleh Tadeus. Bisa tolong dibacakan ayat 24. Oke. Sesudah itu diambilnyalah 24 Tadeus ayat 24. Yang paling bawah. Kamu kemana, Tadeus? ada buku Bible. Oh, ini ada di layar. Ya. Silakan ayat 24. Yang dibuat mereka itu dibukanya dengan api. Bukan, ayat 24. Nggak ada buku. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu langsung ganti dengan coba ini siapa yang belum? Darren boleh ayat 24. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas haruslah meninggalkannya. Mereka memberikannya kepada aku dan aku melemparnya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Ya, terima kasih semuanya ya sudah yang membantu membacakan. Jadi Harun menjelaskan ke Musa. Ini loh bangsa Israel yang meminta Allah. Jadi saya bikin lembu emas untuk menjadi gambaran dari Allah. Oke, nah ini ada batu-batu besar di Saudi ditutupin dengan pagar. Ini kemungkinan tempat di mana bangsa Israel di kaki gunung menyembah patung lembu. Lihat ada gambaran-gambaran lembu di sini di batu tersebut. Nah, ini batu-batu yang gambaran lembu ini yang di batu-batu besar ini persis seperti dengan seperti gambaran dewa lembu di Mesir. Siapa yang gambar? Nah, kemungkinan nggak pasti sih, tapi kemungkinan ini bangsa Israel dulu berkemahnya di sini. Di atas batu-batu ini ditaruh lembu tersebut. Dan waktu mereka makan dan minum dan mereka ini sejarah tuh. Iya, betul. Kenapa lembu ya? Karena bangsa Israel 400 tahun mereka lahir dan besar dan meninggal di Mesir. Jadi mereka taunya Allah-Allah yang di Mesir, dan lembu ini kemungkinan mereka pilih karena lembu adalah melambangkan kekuatan dan kesuburan. Jadi mereka mau Allahnya itu kuat seperti lembu ini. Jadi dipilihnya ya seperti yang dewa di Mesir, lembu.
Ini dari sisi lain ya. Oke. Nah, kita kembali ke firman Tuhan. Tuhan berkata kepada Musa, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang di atas langit atau di bawah bumi, baik di dalam air. Dan jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Allah pencipta, Allah yang besar, yang benar-benar Allah, bukan Allah palsu. Terlalu besar untuk bisa dilambangkan, digambarkan dengan sesuatu. Makanya Tuhan memberikan perintah ini. Jangan gambar, jangan pahat, jangan bikin apapun, dan jangan menyembah kepadanya. Lalu dilanjutkan, karena Tuhan adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, tetapi menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Kalau bapak, papa di rumah salah mengajarkan ke anak-anaknya, ini loh Tuhan dalam bentuk patung. Makanya anak-anaknya semua salah beribadah, sehingga kesalahan bapak, kesalahan anak, Tuhan marah, Tuhan benci. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan menunjukkan kasih setianya. Saya tampilin beberapa gambar di sini. Ini adalah seperti gereja ya, gereja dengan lilin-lilin. Lalu ada patung Yesus di belakang sini. Tuhan mengajarkan untuk jangan membuat patung, jangan menyembah kepadanya. Jadi di dalam ibadah kita di gereja, kita tidak perlu menampilkan patung, meskipun ini seperti patung Tuhan Yesus. Dan lebih lagi kita tidak tahu kan Tuhan Yesus seperti apa. Yang Tuhan Yesus digambarkan di buku, di patung. Ini adalah hasil imajinasi pembuatnya. Karena Tuhan Yesus yang seperti apa kita nggak tahu. Tetapi Tuhan berfirman, nggak perlu buat patung dan jangan menyembah. Jadi tidak perlu ada patung, dan juga Tuhan nggak mengajarin dengan tata cara tertentu di gereja seperti ini ya, dengan baju-baju, dengan lilin-lilin. Berikutnya, ini gereja yang seperti mistis gitu ya, di mana dengan lilin-lilin juga, dengan gambaran-gambaran, dengan dupa-dupa, seolah-olah semakin mistis, semakin beribadah kepada Tuhan. Sedangkan itu Tuhan juga tidak ajarkan. Jadi ini juga tidak perlu. Berikutnya, ini mungkin adik-adik belum tahu ya, tapi ini adalah gambaran gereja. Gereja yang seperti tempat pertunjukan, tempat konser, musik. Tapi ini adalah gereja. Dan juga Tuhan tidak mengajarkan untuk beribadah padanya dengan cara yang demikian. Karena ini semua bisa mengaburkan fokus kita kepada Tuhan ya, dengan musik. Bedanya musik ke konser rock dengan ke gereja di sini adalah hanya beda lagunya doang. Kalau musik rock lagunya lagu Justin Bieber, tetapi di gereja ini lagunya lagu rohani. Tapi ritme dan atmosfernya sama seperti menonton musik rock. Demikian juga dulu Lause juga pergi ke gereja yang begini, yang jeduk. Tetapi Lause sadar bahwa ternyata di situ Lause tidak berfokus pada Tuhan. Lause hanya memuaskan diri sendiri. Jadi di dalam jeduk itu kita semua enjoy, kita semua memuaskan diri sendiri, dan sulit untuk berfokus kepada Tuhan. Oke, nah jadi bagaimana ibadah yang Tuhan ajarkan di dalam Alkitabnya? Buat adik-adik yang kelas 4 mungkin sudah belajar mengenai ini di tahun lalu, tapi adik-adik yang baru naik kelas 3 mungkin belum.
Jadi di Alkitabnya Tuhan mengajarkan seperti ini tata ibadah yang Tuhan ajarkan. Di dalam gereja kita berdoa, nomor 1. Nomor 2, kita menyanyikan lagu-lagu pujian. Nomor 3, kita mendengarkan firman Allah. Nomor 4, kita memberikan persembahan. Seperti korban bakaran dulu di bangsa Israel ya. Lalu nomor 5, kita ada menaikkan pengakuan iman rasuli atau hukum kasih. Nomor 6 dan nomor 7 ini adalah perintah yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu untuk membaptis dan untuk perjamuan kudus untuk mengingat Tuhan Yesus. Dan terakhir nomor 8, doa berkat. Jadi seperti ini yang Tuhan ajarkan di Alkitab. Ibadah yang benar berasal dari hati yang percaya kepada Yesus. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita lah yang memungkinkan kita untuk menyembah Allah dengan cara yang Ia tunjukkan di dalam Alkitab. Ketika kita menyembah Allah bersama dengan umatnya, mengambil bagian dalam ibadah, berpikir dan belajar tentang Allah, dan memuji Allah dari hati yang penuh syukur, maka kita sedang menyembah Allah dengan hormat. Ini adalah ibadah yang menyenangkan Allah. Jadi fokusnya adalah hati kita, pikiran kita. Bagaimana kita dengan tulus hati dan dengan penuh syukur kita beribadah kepada Tuhan. Nah, Lause mau ajarkan sedikit. Itu tadi bagaimana kita belajar bagaimana menyembah Allah dengan cara yang berkenan kepadanya. Lause mau tarik sedikit mengenai ibadah. Sebenarnya ibadah bukan hanya di hari Minggu ya. Di hari Minggu Tuhan berkenan akan ibadah kita. Tetapi sebenarnya ibadah adalah sikap hidup kita sehari-hari dari Senin sampai ke Minggu. Bagaimana kita berjalan, bagaimana kita makan, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita belajar, bagaimana kita berkomunikasi dengan teman, dengan orang tua, itu semuanya adalah ibadah. Bila hati kita tulus dan kita melakukan itu semua untuk kemuliaan Tuhan, kita tidak bohong, kita tidak menyimpan dengki, ya. Lalu saya bacakan, jika engkau makan atau minum atau melakukan sesuatu, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya, demikian pemberitaan firman kita pada hari ini. Mari ini nanti kita doa bareng aja. Atau nggak apa-apa, mari kita berdoa sama-sama ya sebentar ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Kiranya Engkau mengubah hidup kami menjadi ibadah yang kudus, yang berkenan kepadamu. Dan biarlah kami mengerti apa yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ayat hafalan hari ini, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, dan jangan sujud menyembah kepadanya. Adik-adik bisa hafalkan di Keluaran 20 ayat 4 dan 5. Ya. Nah. Hi everyone. Ya, terima kasih untuk semuanya. Lause akan serahkan kepada Lause Gita. Ya, kalau saya Siska dulu. Oke, adik-adik, tadi sudah dengar ya firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause Handoko. Jadi adik-adik udah tahu ya, kalau kita menyembah Allah itu harus dengan yang Allah ajarkan. Jangan membuat patung, jangan menyembah sujud kepada patung ya, atau banyak juga ilah-ilah lain yang kita hanya fokus untuk menyembah kepada Tuhan saja. Nah, adik-adik, bulan Agustus ini adalah bulan yang spesial bagi negara kita. Ada yang tahu kita memperingati apa? 17 Agustus. Iya, 17 Agustus. Hari kemerdekaan. 17 Agustus itu apa sih yang kita peringati? Apa yang kita peringati 17 Agustus? Hari kemerdekaan Indonesia. Apa arti kemerdekaan?
Kemerdekaan itu kayak bebas. Bebas. Jadi negara yang merdeka itu negara yang bebas dari penjajahan bangsa-bangsa lain. Nah, kalau kita merdeka dari dosa itu artinya apa? Kita bebas dari dosa. Kita bebas dari Jadi, jadi kuasa dosa tidak menguasai kita lagi ya? Iya. Siapa yang bisa bebaskan kita dari dosa? Tuhan. Tuhan Yesus. Wah, bagus adik-adik semua. Bagus sekali. Oke, kita akan sama-sama memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang akan jatuh di hari hari ini. Di dalam kebaktian ini kita mau nyanyikan lagu Indonesia Raya dan nanti dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh Lause Gita. Nah, untuk kita menyanyi lagu Indonesia Raya, kita harus menunjukkan kita hormat kepada negara kita. Negara di mana kita tinggal, kita berdiam, dan kita menikmati berkat Tuhan. Adik-adik, langsung persilakan semuanya kita berdiri ya, waktu menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Silakan kita berdiri. Langsung kita ada share screen-nya nggak? Atau langsung Iti yang share screen? Lause Iti ada? Bentar, mesti cari dulu yang dari itu ya, yang tadi. Oke, berarti saya aja yang share screen ya. Oke. Siap, sikap hormat ya adik-adik semua ya. Kelihatan? Iya. Oke. Lihat. Oke, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Oke, kita mau berdoa buat Indonesia ya. Kita tahu kita ada di negara ini, di Indonesia, kita lahir di Indonesia, dan kita bersyukur Indonesia sudah boleh merdeka. Adik-adik tahu bangsa Indonesia kita nih bukan cuma Indonesia sih ya, semuanya lagi mengalami pandemi. Nah, kita mau berdoa biar Tuhan menolong Bapak Presiden, Bapak Menteri, semua orang-orang yang di pemerintah untuk mengambil satu keputusan, satu strategi yang tepat untuk bisa untuk bisa menurunkan angka penyebaran COVID. Oke? Kita sama-sama buka suara yuk. Adik-adik boleh unmute, kita mau berdoa bersama. Semua buka suara ya, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, Ingin mau bersyukur Terima kasih untuk Tuhan, negara begitu kami baik Indonesia yang bangsa sudah Indonesia Tuhan yang boleh Kau berikan bagi kami berikan untuk kepada tempat kami. kami bertinggal dan Tuhan, biarlah kami kami terus hidup, mendoakan di tempat hari kami raya kemerdekaan bertumbuh bangsa ya Indonesia percaya Tuhan. kami. bahwa Tuhan Kami Yang bersyukur ke-76 Tuhan kami untuk percaya negara yang Tuhan Tuhan sanggup untuk berkati, bisa negara yang membuat sudah Indonesia Tuhan semakin lebih jaga baik. Biarlah penuh Tuhan yang dengan boleh damai memberikan sejahtera. perlindungan, Tuhan hadapi memberikan Tuhan orang biarlah negara kesejahteraan, Indonesia kedamaian terus di Tuhan negara kami kasihi, yang kami Tuhan kasihi ini. jaga Biarlah setiap pemerintahannya, presidennya badai ya Tuhan. terpaan, Biar Tuhan terus khususnya pakai virus untuk COVID yang sedang menimpa ini. membangun Biarlah negara Tuhan yang kami boleh memberikan Indonesia hikmat semakin bijaksana kepada hari setiap semakin penjabat-penjabat lebih baik petinggi-petinggi dan berkenan setiap dari kepada seluruh Tuhan. masyarakat Ya Indonesia Tuhan, terima bisa kasih ya menanggulangi Tuhan, virus Engkau ini yang dengan baik, pimpin dengan juga tertib, kondisi dengan aman. pandemi hari Kami ini, serahkan Indonesia ke memberikan dalam hikmat tangan-Mu, biarlah kepada Indonesia boleh menjadi pemerintah kemuliaan untuk Tuhan, menangani kebanggaan Tuhan. dengan cerdas, Terima kasih dengan Tuhan, hanya hikmat dalam ya nama Tuhan, Tuhan Yesus sehingga Kristus kami segala bersyukur. sesuatu Amin. bisa diatur dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, satu lagi adik-adik pokok doa. Kita berdoa supaya banyak orang gitu ya di Indonesia ini boleh percaya kepada Tuhan. Ya, kita tadi kan sudah dibilang kita adalah negara yang bebas gitu ya. Kita mau juga bukan cuman bebas dari penjajahan, tapi semua orang boleh mengenal Kristus ya di bangsa Indonesia ini. Mungkin Lause aku masih kecil, aku nggak ngerti Lause. Kita doakan ya para misionaris, orang-orang yang ada di Indonesia ini kita berdoa. Oke, Isabel, Ivanka, we pray for Indonesia now. Oke, ya, yuk kita buka suara lagi kita berdoa. Bapa dalam Kita surga, mau menyerahkan bangsa Indonesia, orang-orang yang tinggal di Indonesia Tuhan, yang kami belum berdoa percaya agar kepada kiranya Tuhan. bangsa Biar Tuhan Indonesia pakai anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia ini, Tuhan yang memberikan hati untuk mengasihi mereka, untuk memberitakan Injil kepada mereka, dan juga gereja-gereja yang ada di Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan pakai sehingga banyak sekali orang Indonesia yang belum percaya boleh terbuka hati pintu mereka untuk mau percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau menyertai penginjilan di Indonesia ini, kiranya sungguh bisa menjangkau banyak orang menjadi percaya menjadi anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Ada lagi Lause Yesiska? Langsung aja tutup. Oke. Kalau sudah, Lause Liana silahkan tutup dalam doa ya. Kita Sebentar tutup Lause. kebaktian ini. Pengumuman dulu ya. Ya, Oh, ada pengumuman pengumuman. sebentar. Adik-adik, minggu depan join lagi. Lause semua welcoming buat adik-adik yang baru pertama kali join. Oke, adik-adik masih ada beberapa dari kalian yang Lause belum punya datanya nih. Jadi kalau misalnya kolom chatnya sudah dibuka Lause. Oh, jadi adik-adik boleh nanti kirim nomor handphone mami papi. Tadi di awal-awal Lause udah minta tuh Ricky, terus siapa lagi ya tadi ya? Adius, Bianca, siapa? Tadeus ya. Rafael, kalau ada Rafael ya yang belum isi silahkan kasih ininya. Dan Lause juga pesan minggu depan kalau kita ikut ibadah no spam chat ya. Perhatikan baik-baik Lause yang cerita. Kita mau dapat berkat firman Tuhan nih. Masa kita tidak menghormati Lause yang cerita? Ketika kita menghormati Lause yang cerita, kita menghormati Tuhan loh adik-adik. Ya, jadi kolom chat dipakai hanya untuk kalau misalnya ada Lause yang tanya, siapa nih yang tahu ini? Silakan tulis di kolom chat. Nah itu boleh, ya. Tapi no spam, oke? Tidak chat macam-macam di kolom chat selama ibadah berlangsung. Oke ya adik-adik ya. Lause percaya adik-adik semua, adik-adik yang hebat, yang taat. Oke? Ya. Ada lagi Lause semua? Sebelum kita tutup, oke. Nanti pas udah tutup doa, jangan live dulu ya. Kita mau foto nih, semua backgroundnya udah merah putih nih.
Keren ya. Oke, silakan Lauseliana. Yuk, adik-adik kita berdoa ya. Sudah mau selesai ya. Kita pasti sudah pada lapar ya. Yuk kita masuk dalam doa. Kita hormat kepada Tuhan. Tutup mata kita. Tidak main-main ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami kenal Tuhan dengan nama Yesus Kristus. Terima kasih kalau hari ini kami boleh kembali beribadah bersama. Hati kami senang bisa beribadah bersama-sama, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan berdoa. Apalagi Tuhan, hari ini kami memperingati Hari Kemerdekaan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk negara kami bangga dengan negara kami Indonesia yang sudah Tuhan berkati. Tuhan, kami juga sudah mendengar firman Tuhan yang Tuhan titipkan melalui Lause Handoko. Bagaimana Tuhan kami harus menyembah Engkau dengan cara yang benar, yang sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan. Tuhan, kami sangat bangga bahwa kami itu punya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang penuh dengan kasih setia, yang tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami ingin ikut Engkau, kami ingin percaya kepadamu terus Tuhan, menjadi satu Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami, untuk kami bisa setia, percaya, setia beribadah setiap minggu di sekolah minggu, walaupun dengan cara Zoom pada saat ini ya Tuhan. Sikap hati kami Tuhan jaga ketika kami beribadah, karena kami sudah belajar bagaimana caranya kami harus menghormati dan beribadah kepadamu dengan hati yang patuh ya Tuhan, dengan hati yang menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari semua hal-hal yang mengganggu kami, yang mengambil bagian atau tempat untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Engkau berkati kehidupan kami, papa mama kami juga ya Tuhan, supaya kami selalu dilindungi Tuhan dan kami selalu boleh percaya kepadamu dan setia padamu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, ibadah yang baik, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Pujilah namamu Tuhan, berkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, semua open kamera. Lause mau foto, Lause screenshot. Ya. Open kamera. Kasih smile. Give the best smile. Oke, Lause hitung ya, Gerard. Oke. Semua smile ya, di sini Lause ada 3 halaman, jadi tahan dulu senyumnya. 1, 2. Oke, halaman kedua. 1, 2. Wait. Ada sebentar. Senyum lagi. 1, 2. Matthew, kenapa kebalik Matthew? Lagi ya. 1, 2. 3, Oke, nah di chat ada oke. Yang belum kasih data, yang sudah kasih data boleh leave chat. See you on next Sunday, next week. Dadah Lause. Dadah semuanya. Bianca. Bye, Miss. Hai. Nomornya belum. Bye.